Iya, Pak. Ya, selamat siang saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Kita ketemu lagi pada siang hari ini untuk membahas manajemen pemasaran internasional kelas BX. Sebelumnya saya harapkan supaya kamera yang di laptop Anda itu semuanya di-on-kan. Ya, saya ingin lihat wajahnya karena sesuai dengan peraturan Puskom Untar, Pusat Komputer Untar, hanya mahasiswa yang boleh hadir. Jadi saya ingin lihat wajah mahasiswanya dulu sebelum kita teruskan. Jadi di sini ada Bruce Lee, Kelvin, Teddy, terus Henry Novanto, Andrian, Muhammad Andre Mulia, Eodia Quimby Benyamin, dan Ken Yesua Perdana, yang saya minta tolong supaya wajahnya ditampilkan ya, secara lewat kamera secara online. Sebelum kita lanjutkan untuk memenuhi kriteria dari pusat ya, komputer dari Untar di kampus 1. Tinggal Teddy dan Muhammad Andre Mulia, Ken Yosua, belum ada, Eodia Quimby Benyamin. Kepada Bruce Lee, Kevin, Henry Christian Andrian, ya, Muhammad Andre Mulia, Eodia Quimby, yang sudah menampilkan wajahnya secara online, ya, lewat kamera, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, tapi yang belum silakan. Kita masih banyak pekerjaan dan saya tidak ingin tertunda karena saudara nggak siap. Ya, silakan Teddy. Kalau belum siap juga terpaksa nanti saya anggap saudara-saudara absen. Ya, saya tidak mau menunggu berlama-lama. Banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Teddy, Ken, saya bisa saja langsung membuat saudara dinyatakan tidak hadir. Ya, makanya saya kasih waktu 1 menit untuk aktifkan kamera saudara-saudara. Teddy, terima kasih Teddy. Ken Yesua Perdana. Ken mana? Ken Yesua Perdana. Baiklah, kalau tidak ada Ken saya anggap absen ya. Halo, Pak. Ya. Kenapa, Pak? Ken Yesua Perdana. Wajahnya belum kelihatan. Jadi kalau tidak ada wajah tidak bisa dianggap hadir ya. Ken Yesua Perdana. Iya, Pak. Ya, mana Kennya? Ayo saya kasih waktu cepat dong. Ya kan udah dari tadi setengah ya, 2 kita sudah harus mulai. Nggak ada Ken Yesua Perdana. Udah saya buka kamera, Pak. Oke. Ya, jadi saya harapkan supaya lebih cepat, lebih bagus ya. Terima kasih banyak. Sekarang sudah semuanya keluar. Ya. Kita ada beberapa hal yang kita harus lakukan. Pertama-tama kita harus mengatur waktu untuk ujian akhir semester. Ya. Saya sudah tulis surat kepada jurusan, pada Ibu Ida Puspita, dan sudah dijawab ya, bahwa ya, soal ujian sedang diserahkan kepada pihak ketua jurusan Pak Franky. Jadi sebegitu lekas sudah disampaikan ya, kepada saya bahwa itu sudah disetujui,
langsung saya akan coba email kepada ketua kelas. Ya. Dalam hal ini ketua kelas, sebentar saya lihat dulu. Karena lupa nama ketua kelasnya. Ketua kelasnya MPI untuk BX adalah Calvin ya. Ini Calvin ya. Calvin coba ini kelihatan Calvin belum. Calvin tolong dicatat. Ya, tolong Calvin mencatat. Karena ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada Calvin sebagai ketua kelas. Yang lain juga agar ikut mencatat. Ujian tengah semester, ujian akhir semester itu secara real time-nya ya, itu akan dilakukan pada tanggal 14 Desember Senin sampai dengan tanggal 23 ya, tanggal 23 September. Itu real time-nya, jadwalnya. Tapi sebagaimana juga UTS, karena kita kuliah online, ya, jadwal UAS juga tidak dilakukan secara real time. Artinya, sebegitu lekas saya dapat persetujuan dari ketua jurusan manajemen, saya diberitahu, saya akan email ya, kepada alamat email dari Calvin. Saya kira saya sudah punya alamat email Calvin. Ya, kalau misalnya mau dikirim ulang lewat WA tidak apa-apa. Nah, begitu saya dapat, langsung saya email kepada Calvin. Dan Calvin, ya, saya minta langsung email kepada teman-temannya. Ya, di email kepada teman-temannya, sebab sudah langsung bisa dimulai. UAS ini bersifat individual. Ya, tidak secara grup, tiap orang bisa membuat sendiri-sendiri. Itu pertama. Kedua, yang saya perlukan adalah hard copy. Apa yang sudah tulis tangan, itu saudara kirim tidak lagi lewat email seperti UTS, karena banyak yang hitam dan sebagainya, tidak terbaca, menyulitkan saya, dan saya tidak mau ini terulang lagi. Jadi saudara tolong kirim hard copy dari jawaban saudara itu ke alamat saudara Calvin. Calvin tinggalnya di Jakarta atau di luar Jakarta? Calvin? Calvin? Di Palembang, Pak. Ya? Palembang. Di Palembang. Calvin di Palembang ya. Nah ini agak repot juga kalau Calvin di Palembang. Ya, karena nanti akan semua harus dikirim ke Calvin ini. Pak, iya. Pak pakai ketik aja, Pak. Kenapa? Diketik aja pakai via email. Soalnya kalau ke Palembang kejauhan, Pak. Nggak bisa pakai email lagi. Ya, karena sistem emailnya udah saya cabut karena waktu UTS itu gagal semua. Ya, pada hitam dan sebagainya. Ya, jadi begini saja. Ada yang bisa ya, mau membantu yang tinggal di Jakarta? Siapa yang ada di Jakarta? Siapa yang tinggal di Jakarta? Andrian tinggal di mana? Jakarta, Pak. Jakarta. Andrian bisa terima? Kirim ke alamat Andrian. Ya, jadi Andrian tolong kasih alamatnya ya, lewat WA kepada teman-temannya. Nanti hard copy-nya ya, dari semua dari manapun datangnya akan masuk ke alamat Andrian. Iya. Ya, bisa ya begitu ya. Andrian. Oke. Nah, ada jadwalnya. Tolong dicatat Andrian. Semua hard copy jawaban itu ya, sudah harus sampai ya, pada tanggal 16 ya, Desember hari Rabu.
ke Andrian. Iya. Ya, ini kelas MPI BX. Ini BI. Saya catat dulu BI. Jadi semua harus mencatat alamat Andrian. Pada tanggal 16 Desember, ya, hari Rabu, semua hard copy itu sudah harus sampai di tangan Andrian. Kalaupun terlambat, Andrian, ini catat ya, kalau ada yang terlambat ditinggal saja, jangan ditunggu. Ya, jadi jangan sampai ada keterlambatan. Sebab pada hari Kamis, ya, pagi itu semua harus dikirim ke alamat kantor saya di Mall Mega Glodok Kebayoran yang ada di chatting tadi. Ya, saudara periksa di chatting, di situ ada alamat kantor saya. Mall Mega Glodok Kebayoran, ya, lantai 1, ya, D1 nomor 5 bloknya, dekat deretan ATM BCA. Itu adanya di Kemayoran, ya, di situ lengkap. Andrian mau datang sendiri ke situ boleh, ya, mau kirim pakai kurir juga boleh. Ya, tapi kalau kirim pakai kurir, nanti ada biaya yang harus dipikul bersama. Ya, jadi saya ulangin, tidak usah tunggu yang terlambat. Yang terlambat sudah hangus. Ya, karena kita tidak bisa menunggu orang-orang yang terlambat. Ya, banyak schedule yang harus dilakukan. Karena setelah itu saya harus periksa lagi, koreksi lagi. Ya, nanti harus dimasukkan lagi ke lintar dosen, ditambah UTS, UAS, dan tugas dan kehadiran. Ya, jadi begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Jangan sampai ada yang kirim terlambat. Kalau terlambat tidak ada ampun, kita tidak bisa tunggu, langsung UAS-nya hangus. Ya, ini jangan dilupakan. Jadi bagi Andrian sebagai koordinator bisa kirim langsung ke MGK kantor saya. Di situ buka dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi saya harapkan hari Kamis pagi, ya, sudah bisa kirim itu. Ya, Andrian, catat ya. Kalau ada yang belum kirim, lupakan, tinggalkan saja. Dia hangus ujian. Jadi saya tegas-tegas. Ya. Nah, setelah itu kalau lewat misalnya kurir, tentu ada biaya yang saya harapkan bisa dipikul, ya, bersama oleh saudara-saudara sekalian mahasiswa. Ya, jadi sampai sejauh ini ada pertanyaan apa tidak mengenai UAS? Kalau ada pertanyaan silakan, saya tunggu. Ada Pak. Ya, apa? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Saya di daerah juga, kira-kira Bapak ngasih soal UAS-nya kapan ya? Soalnya kan nggak bisa mepet juga kirim paket. Oh pasti, saya kira dalam bahasa 3 hari saya sudah dapat itu. Ya, begitu dapat saya kirim. Ya, karena saudara pasti punya waktu cukup. Dan ini tidak secara real time, begitu dikirim saudara sudah bisa bekerja. Ini Vera Laviana ya. Ya, ya Pak. tinggal di mana Vera? Di Bangka. Bangka, wah, Bangkanya mana, kotanya mana? Di Mentok. Ya, Muntok. Wah, ini Konghak Fa nggak? Ya? Bisa Konghak? Ya. Ini Mentok, Bangka itu yang ngomongnya Derape gitu kan? Betul? Iya Pak. Derape ya. Saya orang Koba. Dekat. Iya, lumayan. Tapi itu Apo saya, Popo. Saya belum pernah ke Bangka, saya paling ke Belitung dulu. Ya, jadi jangan khawatir, di situ juga pasti ada tiki. Nah, biasanya 3 hari. Jadi begitu sudah terima emailnya, ya, saudara cari. Nah, sebagai suatu, ya, bocoran, dengarkan ya, ini bocoran. Ini bocoran, catat. Jangan, kalau nggak dicatat jangan salin saya. Ya.
Catat dong, kan seperti biasa kuliah ini. Ya, seperti kuliah di kelas, bawa buku, bawa catatan. Ya, jadi untuk bocoran kelas MPI, ujian akhir semesternya ada yang berkenaan dengan apa yang namanya RCEP. Ya, regional, catat, jangan dia saja. Vera catat, kok catat sih? Regional Comprehensive Economic Partnership. Teddy catat Teddy, jangan tidur-tiduran. Tidur-tiduran, catat. Ya. Regional Comprehensive Economic Partnership. Jelas Vera? Udah catat belum? Vera? Udah, Pak. Udah. Nanti dicari bahan-bahannya. Ya. Carinya seperti dulu cari Sinovac. Ya. Juga seperti cari America First kan. Dari bahan-bahan media online dan offline. Sekarang lagi rame nih. Jadi makanya cari dari sekarang di koran. Koran Kompas, koran apapun, banyak. Kenapa ini penting? Kenapa dia penting? Karena ini menyangkut 10 negara ASEAN dan 5 negara besar di luar ASEAN, bahkan nomor 1 dan nomor 2 di Asia, yaitu Tiongkok dan Jepang, itu ikut. Ya, Tiongkok, Jepang, Korea, ditambah dengan Australia dan New Zealand. Jadi 10 dari ASEAN plus 5 di luar ASEAN. Nah ini yang membentuk satu fakta perdagangan atau trading block yang terbesar sampai saat ini. Kenapa dia terbesar? Karena dia terkait dengan suatu kekuatan ekonomi yang kira-kira 30% dari GDP dunia. Ya, jadi 30% itu ada di sekarang ini di Asia dalam bentuk Regional Comprehensive Economic Partnership. Jadi cari bahannya sekarang sebelum nanti, ya, artinya email dari US saudara terima. Cari bahan sebanyak-banyaknya, nanti bahas dari situ. Ya, 30% itu besar. Karena 30% kalau diterjemahkan dalam dolar, ya, Regional Comprehensive Economic Partnership itu kira-kira 27 triliun US dollar. Luar biasa besar 27 triliun itu. Ya, makanya saudara-saudara wajib tahu. Ini bocoran saya. Ya, jadi jangan nanti begitu terima baru boleh cari. Pasti ada di dalam ujian itu. Ya, jadi saudara carinya mulai sekarang. Nah, nanti mempercepat ketika saya udah kirim email, kemudian segera sudah bisa dijawab dimulai. Ya, saya harapkan 3 hari lagi Ibu Ida Puspita sudah membalas. Ya, jadi, ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Andrian kirim alamat Andrian lewat WA ya ke teman-temannya supaya paham. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan supaya jelas. Jadi saya ulangin, ya, tanggal 16 Desember hari Rebo semua sudah masuk ke tangan Andrian. Ya, karena Andrian hari Kamis pagi sudah harus kirim sendiri atau lewat Tiki dan sebagainya. Ada pertanyaan? Ada? Kalau ada sekarang. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Kirim soalnya Bapak lewat mana ya, Pak? Lewat email atau lewat MS Teams? Loh, tadi saya bilang lewat apa? Tadi saya bilang lewat apa? Lewat apa Andrian tadi? Andrian. Lewat apa? Steam ya, Pak? Email, Pak. Lewat email? Iya, email. Email. Kelas. Kok saya kirim ujiannya lewat email. Tapi saudara-saudara bikin hasil ujian itu, kertas ujian,
Ya, tidak boleh lewat email, ngerti? Oke ya Pak. Ya, jadi jangan salah. Jadi ulangin, saya kirim soal ujian lewat email. Ya, begitu Andrian menerima email saya langsung disebarkan ke teman-temannya. Tapi saudara-saudara jawab dalam bentuk hard copy. Nah, hard copy tidak boleh lewat email. Good question. Ada iya. lagi? Ada lagi? Maaf Pak, kertasnya bebas kan nggak perlu kayak folio atau kan? Folio, jangan Oh, bebas. folio ya? Folio, kan ada folio yang double kan, yang bergaris kan? Oh iya Pak. Nah itu. Makasih. Thank you. Ada lagi? Good question. Ada lagi? Supaya jelas. Kalau nggak jelas, sekarang tanya. Pak, itu yang Andriannya kasih alamatnya sekarang aja, Pak. Andrian kasih alamat sekarang saja. Ya nggak bisa kan, Andrian lagi ikut kuliah, ntar dong, kalau udah selesai. Ya, tunggu dulu, ntar habis selesai baru dia kirim. Karena kan dia habis dengerin saya ngomong. Ya, dia mesti catat. Ada lagi yang lain? Ferrari yang di Bangka udah jelas ya? Hah? Vera, udah jelas? Tuh kedengeran. Vera, mikrofonnya dihidupkan. Vera, Udah jelas. udah jelas? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Tuh Brian Hangdaka kemana nih? Brian Hangdaka. Kalau sudah di-on kan, jangan dimatikan. Terus aja biar on. Brian Hangdaka mana? Brian nggak ada? Hadir, Pak. Ya mana Brian Hangdakanya? Kok nggak kelihatan wajahnya? Ayo dong cepat-cepat, kita jangan bercanda-bercanda. Saya kalau masih banyak kerjaan, ya udah jam 2. Ya, ayo Brian Hangdaka mana wajahnya? Kok keluar Brian Hangdaka? Keluar ya? Nggak ada lagi? Brian? Nah, jangan dimati-matikan ya. Oke, ada lagi pertanyaan mengenai UAS? Saya harap jelas. Ya, jadi yang dikirim nanti bukan lewat email lagi, melainkan hard copy pekerjaan saudara dikirim ke alamat Andrian. Andrian begitu selesai kuliah, tolong kirim lewat WA alamat Andrian. Di daerah mana Andrian tinggalnya? Taman Palem, Pak. Taman Palem, ya. Taman Palem di Jakarta Barat ya, dekat Citra Garden ya. Oke, mau ke Mall Mega Glodok Kebayoran juga tidak jauh. Bawa kendaraan, bawa motor, mobil ada ya? Ada? Ada, Pak. Iya, bisa aja kirim dapat kumpul, masuk ke dalam satu amplop besar, ya, kirim ke Mega Glodok Kebayoran. Nanti ada Pak Gatra yang menunggu di situ. Tapi sampai jam 4, kalau lewat jam 4 dia pulang, dia nggak nginep di situ. Ya, terima kasih banyak. Sekarang kita lihat materi kuliah hari ini. Jadi jangan lupa ya, mulai cari data mengenai regional ya, economic comprehensive agreement. Ya, jangan lupa itu. Itu juga boleh dicari. Gak usah nunggu sampai ujiannya keluar. Karena pasti ada di ujian, saya bikin kok. Ya, sekarang kita lihat
Ya, dari buku Johnny K. Johansson itu chapter 15 mengenai sistem distribusi dalam pasar global. Ya, saya harap saudara-saudara bisa mengikuti. Karena walaupun kuliah daring itu sebenarnya ya, online seperti ini sama dengan kuliah offline di dalam kelas. Saudara datang, kemudian saudara bawa buku, bawa catatan. Ya, kemudian lulus. Kalau dijawab dengan baik. Kalau nggak ada bukunya atau nggak ada catatannya, nanti nggak bisa menjawab soal-soalnya. Karena semua soal itu saya ambil dari buku Johansson atau dari penjelasan-penjelasan saya. Ya. Nah, mengenai RC Regional Cooperative Economic Partnership itu tidak ada di buku karena baru diselesaikan November. Kalau nggak salah tanggal 15 November ditandatangani itu. Tapi penting sekali karena 30% dari GDP dunia dan 27 triliun dolar nilainya. Dan Cina sebagai kekuatan ekonomi terbesar di dunia sudah mengundang, mari ya, Cina akan membuka diri. Nah, Cina seperti kita tahu itu memiliki GDP sampai 13,5 triliun. Gitu. Ya, kalau pasarnya bisa dibuka, kita bisa memanfaatkan pasar itu, wah kita bisa kaya mendadak. Ya. Ya, tapi kita tentu harus punya kemampuan. Nah, setiap orang ingin masuk ke pasar Cina. Ya, orang Vietnam juga ingin masuk karena mereka juga anggota ya, dari RCEP itu. Myanmar, ya, terus juga Thailand, Filipina, Malaysia dan sebagainya. Jadi kita harus rebutan. Ya, juga Australia ikut tanda tangan. Nah, Australia punya masalah besar karena daging sapinya, beef, terus daging kambingnya, mutton, beberapa artinya cereals mereka, gandum apa sekarang diboikot oleh Cina. Kenapa begitu? Nah, Perdana Menterinya Scott Morrison nah, itu ikut-ikutan policy dari Donald Trump ya, untuk artinya melecehkan Tiongkok. Dan oleh Tiongkok langsung dibabat aja tidak boleh masuk. Nah, jadi kita lihat sampai berapa jauh nanti ya, Australia bisa masuk. Nah, New Zealand secara politik dia sangat santun, tidak punya musuh, penduduknya tidak banyak, sekitar 3,5 sampai 4 juta orang. Dia punya pasti banyak ya, daging kambing, dia punya biri-biri untuk woolnya, ya. Kemudian dia masih bisa dagang dengan baik dengan Tiongkok, ya, karena peluangnya juga besar. Nah, ini yang penting dari regional, ya, artinya comprehensive economic partnership tadi. Kenapa saya minta saudara-saudara juga harus pahamin itu, ya, sebagai tambahan karena baru. Sekarang kita lihat global distribution, distribusi global. Ya. Nah, apa yang disebut dengan distribusi global? Ya, kita lihat ya ada distribution channel. Nah, distribution channel itu kita ketahui ya merupakan ya, distribusi itu merupakan ya, suatu sistem yang mempersatukan antara pabrik dengan konsumen. Itu distribusi seperti jembatan. Dulu saya distributor untuk susu Bendera. Saya bekerja di perusahaan Belanda dulu, ya, Borsumeweri, Borneo Sumatera Maskapai, ya, terus juga dengan Gioweri. Nah, saya menjadi direktur komersil. Ya, salah satu klien kami adalah susu Bendera. Karena bos saya yang punya saham di Borsumeweri itu punya saham juga di susu Bendera 51%, jadi mayoritas. Ya, jadi oleh karena itu kita ditugaskan menjadi distributor susu Bendera. Nah, artinya apa? Kalau pelanggan kita ya, berasal dari Aceh atau pelanggan kita berasal dari Manado atau dari Ambon atau dari Bali, ya, tidak mungkin dia untuk membeli satu kaleng susu kental manis, sweet condensed milk, ya, susu cap Bendera,
datang ke Jakarta. Nggak mungkin. Terlalu mahal ongkosnya, berapa duit ya pesawat terbang ya. Jadi tidak mungkin dia kepengen beli susu bendera, dia harus naik pesawat datang ke Jakarta. Itu sudah gila kalau begitu. Nah, apa yang dilakukan sistem distribusi ialah saya sebagai distributor susu bendera mesti menyediakan susu bendera ini di Aceh, ya, di Manado, di Ambon, di Bali dan sebagainya. Jadi saya mesti mendistribusikan supaya kalau ada pelanggan susu bendera di Aceh mau beli susu bendera, dia cukup beli di pasar di Aceh, di toko di Aceh. Kalau ada pelanggan yang ingin membeli susu bendera saya di Manado, saya mesti sediakan ya, susu bendera itu di toko di Manado. Begitu juga di Ambon dan di Bali. Saya bisa lakukan karena tempat saya bekerja Borsumeweri itu saat itu tahun 70, 80, 90 merupakan distributor terbesar di seluruh Indonesia dengan 30 kantor cabang. Saya punya cabang di Banda Aceh, saya punya cabang di Sibolga, ya, saya punya kantor cabang di Medan, saya punya juga kantor cabang di Padang, ya, saya punya kantor cabang di Tanjung Pinang, ya, jadi saya juga punya kantor cabang di Pangkal Pinang, ya, di Bangka tadi. Ya. Nah, demikian pula di Belitung saya punya juga. Saya punya kantor cabang di Palembang. Saya punya kantor cabang di Padang. Ya, terus juga saya punya kantor cabang di Lampung. Ya, apalagi di Jawa saya punya mulai dari Serang, terus Jakarta kantor pusat kita, kantor cabang Jakarta. Terus saya punya juga kantor cabang di Bogor. Ya, terus juga di Bandung, di Cirebon, ya, jadi banyak sekali kantor cabang saya. Ya, sampai misalnya juga di Jawa Tengah, saya punya kantor cabang di Jawa Tengah itu, di Semarang pasti punya, di Jogja pasti punya. Ya, jadi saya bisa cover Jawa Tengah Utara dan Jawa Tengah Selatan lewat kantor cabang saya dengan salesman saya. Saya punya kantor cabang juga di Surabaya, cabang besar itu. Juga saya punya kantor cabang waktu itu juga selain di Surabaya, ya, sampai ke Banyuwangi, ya, sampai ke Bali. Saya punya kantor cabang di Bali, ya, jadi sangat besar. Ya, ini yang saya ingin sampaikan. Karena apa? Karena kita mesti menjajakan susu bendera di kantor cabang tersebut. Sehingga kalau ada orang mau membeli susu bendera, dia cukup datang ke toko-toko yang ada di kota-kota itu. Ya, yang salesman saya sudah cover, ya, artinya mendistribusikan susu bendera. Jadi pelanggan itu bisa mendapatkan barangnya lewat sistem distribusi yang baik. Inilah manfaat dari sistem distribusi. Sampai sekian, apakah ada pertanyaan? Kalau ada silakan, saya tunggu. Jadi kalau kita bicara juga untuk foreign market, pasar luar negeri, yang belakang menjadi tugas saya di grup itu, ketika saya tidak lagi menjadi direktur komersil Borsumei, saya menjadi Vice President International Division dan Export Director. Ya, jadi dari grup yang sama, tapi bidang bisnis saya sekarang bidang ekspor. Ya, tidak lagi domestik seperti ketika di Borsumei itu, mendistribusikan susu bendera, tidak. Dan selain susu bendera juga ada lain-lain, Pronas, corned beef dan sebagainya. Ya, dan susu bendera besar sekali waktu itu. Ya, ketika dolar masih 400 rupiah, ya, omset susu bendera saya itu 1 bulan 35 miliar. Lihat betapa besarnya susu bendera. Nah, ketika saya juga dimutasi menjadi Vice President Division, Export Director, fokus saya berubah. Tidak lagi domestic market, tapi foreign market. Ya. Makanya ketika saya mengajar MPI ini, saya bukan dosen yang cuma cuap-cuap saja. Kan banyak dosen yang nggak pernah praktek kan. Cuma datang ke kelas, baca buku, dari buku, cerita macam-macam. Dari mana tahunya? Dari buku. Saya bukan dosen seperti itu. Ya, saya baca buku juga, tapi saya praktekkan juga.
Ya, jadi saya punya pengalaman praktek sebagai eksekutif di tingkat internasional. Nah, apa pekerjaan saya? Ya, salah satu mencari distributor di luar negeri. Ya, makanya tiap bulan saya mesti ke Amerika, ke Eropa, ke Jepang. Itu sudah standar itu. Selama bertahun-tahun, belasan tahun, itu pekerjaan saya. Saya keluar negeri bukan menjadi turis, bukan jalan-jalan, tapi kerja. Ya, karena saya menjual produk-produk saya di luar negeri. Saya datang ke, ya, artinya importer saya, ya, misalnya di New Jersey, ya, saya harus ketemu sama mereka, tawarkan barang saya. Komoditas saya waktu itu bukan lagi susu bendera, tapi sudah merupakan ikan tuna dalam kaleng, ya, can tuna. Terus juga misalnya juga jamur champignon dari Dieng, ya, champignon mushroom, Agaricus bosporus namanya, atau jamur merang dari Jogja, ya, straw mushroom, beda itu. Kalau jamur merang adalah jamur daerah panas, tumbuh di Jogja yang cuaca seperti di Jakarta gitu, ya, ketika artinya temperatur kurang lebih 30 derajat lah sama. Di situ kita punya PT Tuyu Agung, PT Sedayu Agung. Nah di Dieng itu lain lagi, karena jamurnya jamur daerah dingin, Agaricus bosporus, ya, button mushroom, ya, seperti kalau saudara makan ayam jamur. Nah jamur kancingnya itu adalah button mushroom, itu adalah jamur daerah dingin yang hanya bisa hidup kalau temperatur, ya, maksimal coba 11 derajat. Ya, Dieng itu 2000 meter di atas permukaan laut. Ya, jadi kalau siang paling-paling cuacanya sekitar 12 derajat. Kalau malam bisa 7 derajat, ya bisa 6 derajat. Bahkan seringkali sampai hujan es di Dieng gitu kalau malam. Nah di situ kita tanam. Jadi kalau untuk ikan tuna saya bisa menjual 1 tahun kira-kira $200 juta. Ya, kalau vegetable seperti, ya, tadi mushroom, apakah champignon atau straw mushroom atau asparagus, ya, French green beans, saya bisa jual kategori fruit sayur-sayuran tadi, vegetable tadi sekitar 50 juta. Jadi tiap tahun saya bisa menjual 250 juta US dollar. Tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Ya, saya datang tiap kali ke pelanggan-pelanggan saya di Amerika, mulai dari San Francisco, LA, kadang-kadang juga pergi ke New York, ya, terus juga ke New Jersey, ya, tempat-tempat di mana saya bisa jualan. Nah, terus juga ke Minnesota. Nah, di Minnesota kita punya pelanggan untuk button mushroom, Agaricus bosporus itu. Ya, mereka beli dengan label mereka, ya, artinya sampai bisa 20-30 ribu kontainer 1 tahun. Ya, ini yang saya lakukan. Terus juga saya pergi ke Eropa, ya, di Inggris saya jual kepada John West ikan tuna saya, ya. Terus juga Princess juga di London juga. Terus saya pergi ke Perancis, ketemu dengan Sopique. Sopique punya brand, ya, Sopique sebagai, artinya dia yang memproduksi dan menjual ikan tuna. Dia tidak bikin lagi, yang produksinya saya di Indonesia itu. Ya, itulah Sopique. Jadi John West, Princess, Sopique dan sebagainya di Italia juga begitu. Kalau ke Jepang kita jual dengan merek Geisha. Ya, itu lewat Nosaki Sankyo. Itu pekerjaan saya. Hampir tiap bulan saya pergi ke sana. Terus saya juga ke Hamburg, ke Jerman itu. Ya, itu adalah hal-hal yang saya lakukan setelah saya tidak lagi menjadi direktur komersil dari Borsubewiri, tapi masih satu grup. Ya, satu bos, satu owner. Dengan demikian saya cari artinya distributor di luar negeri. Tetapi ada tetapinya. Ya, kalau di dalam negeri saya memasarkan susu bendera dengan label susu bendera sendiri, kalau di luar negeri tidak bisa. Ya, jadi saya bikin, tapi labelnya ya tadi Princess, John West,
Sofike, ya, karena mereka yang punya brand. Nah, semuanya dari pabrik-pabrik saya, ikan tuna kaleng itu. Tapi labelnya bukan punya saya, labelnya punya mereka. Kenapa? Karena label itu perlu dibina, ya, dibangun, dan itu perlu advertising and promotion. Ya, ini yang kita nanti lihat ada strategi pull dan strategi push. Ya, nah juga harus saudara bedakan. Nah, itu ada di dalam ujian juga, strategi pull dan strategi push. Apa bedanya? Ya, apa yang bisa dilakukan lewat pull? Pull artinya menaikkan, ya, ada peluang penjualan lewat mass advertising. Ya, kalau pull, kalau push itu kita, ya, mengutamakan trial, percobaan. Jadi kalau saudara ke supermarket, nanti saudara lihat ada sales promotion girl nawar-nawarin misalnya ayam, ya, chicken nugget, nah dikasih apa aja, tusuk gigi, saudara tinggal coba saja. Dia melakukan strategi push, ya, menciptakan trial, percobaan, supaya kalau saudara doyan, senang, saudara beli di situ juga, ya, chicken nuggetnya itu oleh sales promotion deal. Nah, nanti juga keluar tuh di ujian, ya, saudara harus perhatikan. Nah, kemudian distribution juga harus berfungsi optimal, sebab kalau dia tidak berfungsi optimal akan repot. Ya. Misalnya kalau di Indonesia ketika saya masih di Borsubay, ya, menghandle susu cap bendera, ya, artinya apa optimal itu? Susu cap bendera mesti berada di toko-toko retailer, paling sedikit 80 sampai 85%. Jadi kalau toko ada 1000 di satu wilayah, ya, susu bendera mesti ada di 800 sampai 850 toko, paling sedikit. Ya, syukur-syukur kalau bisa lebih tinggi, tapi tidak mungkin 100%. Ya. Nah, kedua apalagi, ya, artinya payment harus bagus. Jadi saya harus bayar kepada susu bendera tiap 11 hari sekali. Ya, kenapa? Jumlahnya besar, 35 miliar rupiah. 3 rupiah baru 400 rupiah $1. Nah, jadi kita tidak sanggup tahan stok sampai 1 bulan. Ya, tiap 11 hari kita bayar, kita dapat stok baru terus-menerus dari susu bendera. Ya, artinya itu yang disebut strategi optimal. Ya. Kalau tidak, ya, kalau kita sebagai manufaktur pabrik, kalau kita dapati distributor yang tidak berjalan dengan baik, tidak bekerja optimal, ya, kita cari distributor coverage rendah, 70%, 60%, kita tidak suka. Kita bilang terus terang, kalau untuk barang-barang fast moving consumer goods, ya, FMCG itu, ya, distribusinya harus paling sedikit 80%, 85%. Kalau misalnya cuma 65-70% tidak bagus. Nanti pelanggan datang mencari barang nggak ada. Ya. Jadi itu suatu hal yang sangat merugikan kita. Kalau sudah kita tegur, biasanya antara pabrik dengan distributor ada meeting tiap bulan. Nah, kita sampaikan secara resmi. Saya cari di pasar di Manado, saya datang belusukan, ya, ke pasar Pala 8, Pala 9, ternyata susu bendera tidak ada di situ. Nah, saya pergi ke Ambon, begitu juga. Saya cari di Medan, pajak Hong Kong, ya, di pajak sentral, nggak ada juga. Ya, cuma sedikit sekali. Jadi saya tidak puas. Ya, saya harapkan bulan depan saudara distributor bisa bekerja dengan lebih baik supaya artinya distribusi bisa bagus. Ya. Nah, kedua, pembayaran. Distributor harus bayar kita tepat waktu. Kalau kita bilang 30 hari, ya, distributor harus bayar kita dalam waktu 30 hari. Kenapa begitu? Karena kita perlu uang juga, pabrik perlu uang. Manufaktur, pabrik perlu uang. Karena manufaktur juga perlu bayar supplier, beli bahan baku, bayar upah buruh produksi di pabrik, ya, dan kemudian beli kemasan.
kan pakai duit itu. Duitnya datangnya dari misalnya dari distributor. Kalau duit dari distributor terlambat, misalnya 40 hari, nanti berpotensi pabrik manufaktur juga tidak bisa bayar. Ya, artinya tagihan-tagihannya, ya kita artinya kita terima receivable, ya dari mereka kita mesti bayar. Buat kita adalah payable, ya buat mereka receivable, mereka harus terima duit itu. Buat kita kalau kita sudah pesan, udah jatuh tempo kita mesti bayar. Dan kita kadang-kadang nggak bisa bayar karena kita belum terima duit dari distributor. Nah ini merugikan sekali pada perkembangan bisnis, jadi tidak lancar. Kedua, nama baik kita bisa terganggu. Ya, jadi ini satu hal yang harus kita perhatikan. Ya, dan juga yang kita harus juga ya, lihat dalam hal multi channels, ya kita lihat ada yang namanya parallel distribution. Ya, pada parallel distribution ya, itu terjadi karena kesenjangan harga. Katakanlah saya punya televisi Toshiba, ya, saya beli dari parallel import tadi, yaitu importer yang unauthorized tapi bisa menjual produk-produk yang original. Dia dapat dari sumber lain di luar negeri, ya, dan import sendiri. Makanya namanya parallel import. Gitu. Nah, parallel import nanti menimbulkan gejala yang disebut grey trade. Gitu. Ya, kenapa? Karena nanti dia tidak perlu melakukan seperti authorized distributor. Ya, artinya dia tidak perlu bentuk service station, tempat servis, ya, dia nggak perlu bikin. Ya, karena apa? Ya, karena dia tidak ada kewajiban. Dia import saja televisi dari luar. Dia pilih mana yang untung. Nah, nanti dia import, dia jual lebih murah. Selalu pada grey trade atau parallel import, harga menjadi lebih murah daripada authorized distributor. Ya. Nah, celakanya barangnya tetap original. Tetap sama, karena buat Toshiba di luar negeri, dia jual lewat authorized distributor di Indonesia atau dia jual lewat unauthorized parallel distribution, para importer yang masuk ke Vietnam, Myanmar, Thailand, itu nggak soal buat dia. Kantong kiri dan kantong kanan. Ya, kalau kita komplain bagi distributor dia iya saja, tapi jarang dia lakukan sesuatu. Karena buat dia sama juga, dia bisa untung. Nah ini beberapa eksklusif dan dual distribution. Eksklusif distribution, eksportir hanya satu, ya, artinya dia jual kepada beberapa ya, independent local distributor. Nah ini jual kepada retailer-retailer. Ya. Nah ini kalau eksklusif distribution. Saya selalu menuntut waktu saya distributor Borsubeweri itu selalu eksportir saya adalah eksklusif. Nah, jadi kalau ada misalnya perusahaan yang ingin saya distribusikan banyak waktu itu ada beberapa pelanggan kita, ada 20-30 yang lain, ya, saya minta sebagai status saya sebagai sole distributor dan berlaku untuk seluruh Indonesia. Nah, dan saya juga tanya berapa omsetnya. Kalau omsetnya kecil, wah saya nggak bisa. Kalau dia jual setahun cuma 200 juta waktu itu, saya punya 30 cabang. Ya. Jadi kalau dia kasih komisi saya 15%, dari 300 juta per tahun cuma 30 juta. Tidak cukup untuk membiayai cabang-cabang yang 30. Biasanya kalau terlalu kecil saya tolak. Wah, maaf, saya tidak bisa menerima Anda ya, untuk mendistribusikan barang Anda lewat distributor, lewat Borsubeweri, saya tidak bisa. Saya minta supaya lebih besar karena ongkos saya terlalu berat. Ya. Nah itu kalau yang dual distribution, ada eksporter, ada independent local distributor, ya, ada lagi ya, OEM buyer. Honda Motor itu punya seperti ini. Ya. Di satu pihak dia mendistribusi Astra Honda Motor, ya, dia jual kepada retailer, tapi dia OEM buyer. OEM itu apa artinya? Original Equipment Manufacturer. Ya, itu Original Equipment Manufacturer. Jadi ya, oleh manufaktur, oleh Honda, ya,
equipmentnya, spare partnya sudah disetarakan dengan original. Nah, ini didistribusikan melalui apa? Melalui AHAS. AHASS. Itu spesialis ya yang mendistribusikan spare part dari Astra, ya dari Toyota, dari Honda itu. Nah, dia juga punya dual distributor. Jadi ada macam-macam cari yang mana yang tepat. Saya tahu betul karena kalau Astra Honda Motor ya, mendistribusikan juga spare partnya yang resmi juga kewalahan. Ya, jadi dia juga memiliki AHAS. Saya tidak tahu apakah AHAS juga bagian dari Astra. Ya, tidak ada penjelasan karena saya tidak begitu perhatikan ya, sepeda motor di Indonesia ini. Ada Yamaha ya, dan sebagainya. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, terus juga ada yang namanya product life cycle effect. Ya, kita lihat mencari channel, mencari distributor. Kalau pada introductory, ya, beda dengan misalnya yang sudah growing. Ya, kalau introduction, misalnya kita punya pakaian jadi, ya, kita datang saja ke misalnya department store, apparel dan sebagainya. Ya, kalau dia sudah berkembang, ya, kita harus cari specialty. Misalnya matahari, misalnya. Ya, kalau yang biasa-biasa itu udah kekecilan. Ya, kita baru tahap introduction, ya, artinya PLC itu masih bisalah menangani produk kita. Tapi kalau produk kita sudah maju, mungkin terlalu kecil. Kita perlu distributor yang besar. Nah, terus pada declining begitu lagi. Ya, kemudian kita lihat, ya, misalnya kalau sudah artinya sini kita lihat sudah mature. Ya, kita lihat dari growing, mature, declining. Ya, kita lihat. Juga pemilihan juga lihat dari barangnya. Ya, barangnya apa? Kalau kita misalnya, ya, artinya barang-barang kita perishable, buah-buahan, ya, kemudian juga sayur-sayuran. Pada total misalnya, saudara lihat total coba di depan. Ya, saudara beli buah sudah. Saya pernah tahu di belakangnya, di atasnya itu. Dan di atasnya dia memiliki satu pendingin, cold storage. Buah-buah itu harus ditaruh di cold storage sebelum bisa, ya, dijual kepada umum. Kalau tidak ada fase cold storage, menjadi rusak, ya, busuk dan sebagainya. Makanya belanja di total itu mahal. Ada yang menghitung juga biaya cold storage tadi. Dia punya sendiri. Ya, jadi ini kita perhatikan. Kalau tidak cepat rusak. Ini berapa determinantnya, ya, competitive factors, ya, nah, berapa cepat middleman resources, perlu nggak middleman, ya, ini kita lihat sekarang. Ya, kita lihat juga own resources, seperti pada Total dia memiliki resource sendiri, ya, yaitu artinya mesin pendingin tadi. Ya, artinya cold storage. Itu kehebatan dari Total. Nah, kita lihat sekarang juga di dunia internasional ada yang namanya wholesaling. Wholesaling itu seperti dalam negeri. Ya, artinya apa wholesaling? Primary function of wholesaling, making contact, negotiating, ya, negotiation, buying, selling, warehousing. Sama untuk domestic marketing, domestic distributor kurang lebih sama. Wholesaling is a major component of a country's infrastructure. Ya. Nah, kita lihat juga tidak ada bedanya. Dan kita lihat beberapa wholesaling in selected countries. Ya. Jadi kita lihat number. Ya, ini sudah agak kuno ini. Ya, kita lihat. Ya, turnover di Belgium 85 juta euro. Ya, itu sudah ketinggalan sama sekali. Kita lihat United States, Japan 2,6. Bayangkan yang paling banyak adalah Jepang. Jepang itu punya suatu sistem distribusi yang agak unik, tidak gampang ditembus. Ya, seperti sudah saya pernah jelaskan, itu kalau barang dikirim dari pabrik hari ini, ya, payable-nya
ya, receivable-nya akan baru bisa dibayar 6 bulan kemudian. Jadi ketika misalnya si Shiseido kirim barang hari ini sekian juta yen nilainya, dia tidak bisa expect pembayaran itu bulan depan. Lain seperti di Indonesia, ya misalnya juga begitu. Ya kalau saya distribute, ya artinya buat susu bendera harapkan 11 hari saya bisa bayar. Dan kelabakan saya kadang-kadang pembayarannya. Kalau yang lain itu bisa sampai 30 hari. Ya, misalnya ketika itu ya, Squip, Engran, multivitamin, ya, terus juga kita lihat juga ada produk-produk, ya, artinya tapal gigi, ketika itu ya, sabun, ya, sabun Colgate Palmolive, ya, Palmolive sabunnya, Colgate tapal giginya, juga yang merupakan distributor kita, Bicem, ya, kita juga distribusikan untuk Bicem produk-produk Bril Cream karena sudah hilang sama sekali. Itu kita bayarnya 30 hari kemudian. Tapi kalau susu bendera tidak mau. Ya, terlalu besar kita juga tidak mampu. Kalau 30 hari 33 miliar bisa kalah kabut kita cari. Jadi tiap 11 hari kita bayar, kita store dulu. Sebab kita perlu barang lagi. Ya, ini yang terjadi. Dan Jepang itu bisa tunggu sampai 6 bulan. Karena tingkat jenjangnya tinggi sekali. Dari pabrik ke wholesaler, grosir, 6 kali, 7 kali grosir, baru ke retailer, ke toko. Jadi ketika Anda beli barang di toko di Jepang, Anda bayar, ya duitnya itu naik ke atas saja, berjenjang-jenjang lagi. Sampai ke misalnya pedagang besar terakhir. Ya. Nah dari situ baru sampai ke pabrik Shiseido. Itu sudah lewat waktu 6 bulan. Jadi Shiseido itu mesti bikin nafas panjang. Karena setelah dia bikin barang dia kirim, bulan depan dia mesti kirim lagi. Tapi dia nggak dapat duit. Jadi dia mesti produksi atas biaya sendiri. Begitu terus. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Jadi ibarat orang lomba maraton, napasnya harus panjang banget. Sampai nanti bulan ke-6, ya, bulan ke-7 baru dia dapat uangnya. Jadi setahun ya, receivable mereka hanya terbayar 2 kali. Jadi bayangkan kalau napasnya tidak panjang. Ya, ini suatu sistem distribusi yang aneh yang ada di Jepang. Banyak perusahaan luar Jepang masuk ke Amerika Serikat akan kolaps gara-gara begitu. Ya, nah ini rasionalisasi distribusi Ital pasta di Jepang menjadi tinggi sekali ini. Ya, karena dia harus retail price ya 170 yen ya 300 gram package, conventional retail, producer, import agent, processing, primary, begitu terus, ya, small wholesaler, baru ke retailer. Ini berapa tingkat ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, bayangkan. Nah ketika 6 itu dipotong, tinggal 1, 2, 3, 4, 5, ini menjadi murah sekali. Retailer tidak 170 yen lagi. Retail price-nya bisa 128 yen. Karena banyak di cut-cut ini. Nah, ini bagaimana Italian pasta di Jepang ini, ya, gara-gara kebanyakan, ya, artinya distribution, ya, tingkatan distribution menjadi sangat mahal. Jadi memang Jepang negara mahal gara-gara itu. Jadi kalau saudara misalnya suatu saat menikah jodoh, ada jodoh terus menikah, diharapkan saudara jangan sekali-sekali honeymoon ke Jepang. Kok kalau saudara honeymoon ke Jepang akan mahal, bukan saya punya, bukan. Siapa tuh? HP siapa tuh? Saya enggak. Tahu siapa. Ada HP lagi ya bunyi. Ya. Di Eropa negara yang paling mahal adalah Switzerland dan Scandinavian countries. Karena pajak di sana luar biasa tingginya. Ya, 35% pajak upah, pajak penjualan. Di negara-negara lain lumayan lah, tidak terlalu tinggi. Nah ini wholesaling. Wholesaling biasanya dari namanya hanya menjual partai besar.
Ya, dia tidak melakukan retailer. Retailer dia tidak terima. Dia menjualnya kepada retailer. Ya, jadi retailer mesti di Indonesia retailer punya siup. Ya, kasih lihat siupnya. Saya pemilik toko ini siupnya. Jadi baru dia bisa dapat. Ya. Dulu ada suatu perusahaan retail Belanda yang seperti itu, tapi tutup. Diambil alih belakangan oleh Lotte. Ya. Karena kemudian timbul suatu perusahaan yang dibikin oleh anaknya Pak Harto, Tommy Soeharto. Ya, dia kerja sama Bulog, dia dapat fasilitas, dia pinjam tempat Bulog, dia jual aja, retailer dia jual, grosir juga dia jual. Jadi kalau yang Belanda itu tutup akhirnya, tidak bisa. Ya, jadi wholesaler sebenarnya tidak menjual eceran, menjual partai. Ya, 1 lusin, 10 lusin. Kalau eceran itu adalah fungsi dari retailer. Nah, wholesaler itu punya power, ya, karena dia besar sekali. Ya. Nah itu dia punya yang disebut 80-20 rule. Ya. Jadi di sini kekuatan karena dia besar sekali. Nah Unilever tidak punya wholesaler seperti itu. Nah Unilever juga 1 tahun omsetnya ratusan triliun rupiah itu. Jadi dia tidak bisa mengangkat 1 wholesaler yang punya kemampuan ya, menjamin pembayaran itu ya, selancar. Jadi tiap daerah dia mengangkat seorang grosir yang terpisah. Jadi dia punya multiple ya, grosir, tapi tidak ada sole ya, distributor karena terlalu besar. Tidak ada yang mampu. Ya, ini adalah ya, yang kita lihat. Retailer itu yang sungguhnya middleman who buy from wholesalers atau manufaktur kalau dia boleh beli langsung, dan dia jual langsung kepada konsumen. Ya, dan dia jualnya ini dia ecer. Ya, mau beli 1 boleh, mau beli 5 boleh. Ya, itu adalah retailer. Ya, retailing structure involves store, supermarket, department store, specialty store, ya, juga restoran, mail order, bank. Ya. Nah, different economies have different retail structure. Gillette blades sold to drugstore in the United States, tobacco shops in Italy, department store in Germany, ya, on the street in Moscow, ya, di tempat-tempat lain. Di Filipina ada seperti toko eceran kita di sini, ya, namanya Sari-Sari, ya, tempat kita seperti kios-kios. Kalau di Amerika retailer yang begini, yang kecil-kecil ini, namanya mom and pop store. Ya, tidak besar. Nah, salah satu contohnya misalnya dulu 7-Eleven sebelum berubah. Ya, karena 7-Eleven dulu buka 24 jam. Ya, di tempat-tempat pemukiman. Tengah malam kita mau belanja, mereka ada. Ya, mereka buka sampai pagi, tidak pernah tutup. Cuma bahaya kalau di Amerika Serikat, ya 7-Eleven itu suka dirampok dulu. Ya, sehingga ada tulisan kalau saya belanja di 7-Eleven, saya lihat tulisannya. Ya, we never carry money more than $50. Jadi percuma kita tidak punya kas itu lebih dari $50. Begitu datang, ya serah terima, uangnya langsung diserahkan ke bank yang ada di situ. Jadi dia tidak punya lebih dari $50. Jadi ngerampok kita pun percuma. Ya, kalau tidak nanti 7-Eleven ya, di mana-mana dirampok itu oleh penjahat-penjahat di Amerika itu. Ya, ini kerugian dari 7-Eleven. Akhirnya 7-Eleven dijual kepada perusahaan Jepang, Itoyo Kado. Nah, terus berubah konsepnya, dia keluar ada makanan kecil, inogiri dan sebagainya. Itu yang kita lihat ketika 7-Eleven itu beroperasi di Jakarta beberapa tahun yang lalu. Kurang lebih sama dengan kompetitornya yaitu Lawson. Lawson juga dari Jepang. Ya, ini kita lihat dari retail outlets, ya, Belgium, Denmark, United States, ya, kita lihat. Nah, kemudian turnover billions, person employed, Perancis itu besar sekali. Ya, demikian juga Italia, ya, Inggris. Tapi satu hal yang ingin saya katakan, ya, kalau mengenai personalia,
di Eropa itu, ya, saudara jangan harap hari Sabtu Minggu mereka mau buka, tidak ada. Ya, supermarket, departemen store Sabtu Minggu tutup. Mau dikasih gaji insentif berapa besar, mereka tidak mau. Ya, jadi kalau ada di Belanda misalnya, Sabtu Minggu jangan harapkan mau ke toko, nggak ada. Ya, sekarang bagaimana kalau kita tengah-tengah jalan kita kerja, ya, nanti di Belanda ada yang namanya Avondwinkel, itu bukanya hari Rebo sampai malam, sampai jam 11. Tujuannya apa? Kalau kita sendirian, kita kerja, kita nggak punya waktu shopping, nah terus barang makanan kita habis, susu apa segala habis, mentega, air minum habis, nah kita bisa belanja lagi di tengah-tengah minggu, yaitu pergi ke Avondwinkel. Avondwinkel itu akan jual sampai jam 11 malam. Jadi saudara tertolong. Ya, karena nanti pada hari Sabtu tutup semua toko. Saudara dari kantor juga off, tapi tokonya nggak buka. Jadi repot kan. Jadi Avondwinkel itu toko malam hari, namanya Avond itu malam, Winkel itu toko. Jadi itu akan membantu saudara. Ya, di beberapa negara Eropa tersedia begitu. Di Perancis lain lagi. Jadi di Perancis hari Sabtu kadang-kadang, ya, ada pedagang-pedagang kecil yang diizinkan membuka dagangan dari pasar kaget, ya, di dalam kota Perancis. Ya, pedagang kecil, ya, petani, misalnya dia menghasilkan, ya, artinya arbe atau blueberry, ya, atau strawberry atau apel yang dia mau jual di pasar, dia bawa saja, ya, dari desa di pinggiran Perancis ke pinggir-pinggir kota. Nanti ada lokasinya. Itu diizinkan dengan syarat bahwa setelah itu mereka bersih-bersih lagi. Ya, jangan dikira bahwa kalau pedagang kecil itu, petani itu orang, ya, susah. Saya sering lihat di Paris itu datangnya pakai mobil Peugeot dan sebagainya. Ya, station wagon Peugeot, karena mereka bawa apel, mereka bawa strawberry, segala dagangan, pulakan yang mereka dagangkan pada setiap hari Minggu pagi. Ya, itu gejala yang khas untuk retailing, ya, terjadi di sana. Ya, retailing dan lifestyle, ya, karena banyak, ya, retailing itu mesti adaptasi various living condition, lifestyle. Ya, seperti tadi, kalau hari Minggu pagi orang ke gereja, ya, Notre Dame dan sebagainya, pulang mampir belanja-belanja di tempat makan. Ya. Nah, sekarang juga global retailing. Sekarang ini retailing lagi rusak karena pandemi. Kita lihat retailer pada jatuh. Matahari bangkrut itu. Ya, kita lihat sebelumnya juga ada, katakanlah, ya, Sogo, ya, juga sekarang mengalami kesulitan besar. Ya, Sogo juga retailing lain. Ya, terus Marks and Spencer saya dengar juga sudah mulai kesulitan besar. Karena retailing orang takut, ya, karena COVID orang tidak pergi ke mall. Nah, sedangkan retailer itu banyak kan adanya di mall semua. Ini merupakan problem. Ya, orang sehat, ya, tapi ekonomi tidak sehat, jadi hancur. Makanya orang larinya ke online. Ya, termasuk saya banyak membeli barang lewat online. Lewat kita beli Babi GM lewat online, ya, dan sebagainya. Ini world largest retailer. Ya, retailer terbesar di dunia itu Walmart, Sam Walton, terus Carrefour, Prancis, hypermarket. Ya, kita lihat juga Kroger, ini Home Depot. Ya, Home Depot di sini ada Ace, ya, Petro di Jerman. Ya, terus Kmart sudah habis. Ya, kita lihat Sears Roebuck juga hancur juga. Saya pernah kantor pusat Sears Roebuck di Chicago itu. Nah, itu kita lihat Target itu retailer di Amerika. Saya juga belanja. Nah, global retailing is still difficult. Nah, karena misalnya contohnya body shop. Nah, terjadi standar produk, global brand, ya, global expansion is still difficult. Apalagi sekarang. Sekarang ini jangankan global expansion, domestik saya sudah banyak yang bangkrut. Itu karena masalah
COVID. Ya, ini global logistik. Ini beberapa pertanyaan. Transportation. Ya, transportation was one of the strongest trade barrier. Ya, sekarang tidak begitu lagi karena sudah beralih sekarang. Kita lihat ada FedEx, UPS dan DSL. Nah, ini juga bagian dari logistik tadi. Belum lagi ya, terjadi Air Express, Ocean Carrier, luar biasa besar. Itulah kenapa barang service ya, melebihi jumlahnya dari barang ya, misalnya tangible goods. Karena pada service itu dia berkembang, Air Express ini sebelum COVID ya, terus juga Ocean Carrier seperti pada kargo-kargo untuk ya, katakanlah untuk kontainer, terus juga untuk liquid ya, minyak bumi ya, terus kemudian juga untuk gas dan sebagainya. Itu berkembang pesat selain penerbangan sebelum COVID. Ya. Di satu pihak ada kelompok-kelompok jasa tangible goods yang tidak mungkin dijual tanpa service dikesertakan. Ya, ini kita lihat dari sini saja. Nah, ini parallel distribution dan great trade. Parallel distribution ya, terdiri dari perbedaan faktor harga. Jadi barangnya original, tapi ya, importirnya maupun distributornya bukan authorized. Ya, jadi bukan orang yang diberikan izin. Barangnya barang asli, jangan lupa tuh. Ini juga pertanyaan yang mungkin keluar di UAS nanti. Ya, jadi saya harap saudara perhatikan. Ini great trade arbitrage. Ya, Jepang, Syria dan sebagainya. Karena biasanya ya, perusahaan manufakturnya diam aja. Karena dia menjual sama juga. Nah, ini beberapa distribution dari Seiko di Eropa, di Hong Kong, di Jepang, North America. Ya, dia distribusinya udah luar. Seiko adalah perusahaan jam yang paling besar dari Jepang. Ya, Seiko, jam Seiko. Nah, ini effects of great trade atau parallel distribution. Erosion of brand equity. Relationship jadi strain ya, antara authorized channel member. Legal liability. Orang bisa digugat. Ya, juga bisa mengganggu ya, artinya global marketing strategy. Nah, channel action against great trade. Biasanya supply interference, dealer interference, demand interference, trade. Biasanya tidak bakal diladenin. Paling-paling manufakturnya iya. Itu great trade. Ya. Saya kira itu saja saya sampaikan untuk saudara-saudara sekalian. Ya. Kalau ada pertanyaan mengenai ujian, silakan. Jangan soalnya, kalau soalnya nanti ya, tadi udah saya bocorin juga tuh berapa ya, ukiran seperti regional cooperative economic partnership, ya, terus juga great trade, parallel distribution, parallel import. Ya, jadi jangan lupa nanti saudara Adrian jangan segan-segan kalau belum datang, belum dijawab, ya, saudara jangan khawatir, kirim saja. Ada pertanyaan, saudara-saudara sekalian? Ada yang mau bertanya? Tidak? Kalau ada, saya kasih waktu 2 menit untuk bertanya. Saudara Adrian, jangan lupa nanti WA alamat rumah Anda ya.
setelah selesai kuliah ini. Iya Pak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Vera Laviana. Kenapa miring-miring Vera Laviana nih? Oh, kepalanya bisa miring-miring begitu. Nggak ada ya? Nggak ada? Baiklah, sampai ketemu minggu depan. Ya, selamat sore saudara-saudara sekalian. Dan nanti kita ketemu lagi minggu depan. Kita masih punya, menurut kalender akademis yang baru, ya, jumlah pertemuan itu 14. Ya, jadi kalau di RPS coba 13. Karena dulu 7 kali pertemuan masuk ke sistem UTS. Setelah UTS 6 kali pertemuan masuk ke UAS. Sekarang rupanya tidak begitu. Sekarang 7 pertemuan masuk UAS, 7 pertemuan lagi masuk 7 pertemuan masuk UTS, 7 pertemuan lagi masuk UAS. Ya, jadi ada perubahan, kita akan kekurangan satu bahan. Itu nanti bisa kita atasi. Ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi sampai minggu depan, ya. Kita selesai sampai di sini, kecuali ada yang mau bertanya. Saya mau nanya dong Pak. Siapa yang mau bertanya? Mengenai UAS ya? Mengenai UAS silakan. Gimana ya Pak? Kenapa? Absennya gimana ya? Absen apa? Absen siapa? Absen hari ini. Oh, nggak usah di absen. Udah mendekati UAS, ya, absen bisa saya longgarkan. Daran Natani udah tahu angkanya. Daran, lagi telepon siapa Daran? Iya Bu. Iya Pak. Kok hilang Daran Natani? Hadir Pak saya. Ada Pak. Iya, kalau hadir ya konsentrasi di mata kuliah ya. Jangan telepon-telepon di kiri kanan. Nilai saya kan Pak. Saya Nilai? belum tahu Pak nilai Pak. Loh, kok udah dibacakan deh, kok nggak ada? Kok baru masuk nih Deran? Minggu lalu nggak ada, kemana? Saya minggu lalu ada Pak, tapi tidak dengar Pak yang nilainya Pak. Oh, udah dibacakan semua. Ya, sekarang Yang Bapak bilang apa UTS saya belum masuk. udah masuk, dan ketika saya umumkan Deran Natani tidak ada. Angka Anda 70 Deran. Ya. Makasih Pak. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, terima kasih. Selamat siang ya. Sampai ketemu lagi. Ya Pak, makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Makasih Pak. Terima kasih.